Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis vektor. Mungkin sebelum menjelaskan apa itu analisis vektor, saya akan menjelaskan apa itu vektor terlebih dahulu. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai magnitud dan arah. Berbeda dengan saklar yang hanya memiliki nilai, vektor digunakan untuk merepresentasikan berbagai konsep dalam fisika dan matematika, seperti kecepatan, gaya, dan perpindahan. Mungkin untuk lebih gampang atau mudah dimengerti, kita langsung mengerjakan contoh soalnya saja. Oke, langsung kita masuk ke contohnya, yaitu pada penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini, kita harus memiliki vektor-vektornya terlebih dahulu. Di sini untuk vektor A itu saya memiliki 4x plus 9y, yang vektor B-nya 5x min 5y. Terus untuk operasi penjumlahannya itu vektor A ditambah vektor B, yaitu karena kan penjumlahan vektor. Nah, di sini mudah saja untuk pengerjaannya. Kita tinggal masukkan kembali vektor yang ada di sini. Kan ini vektor A, tinggal kita taruh kembali. Terus untuk vektor B kita taruh di sini juga. Lalu untuk sistem mendapatkan di bawahnya ini, yaitu kita menyamakan vektor satuannya. Nah, seperti ini 4 dan 5 karena vektor satuannya sama-sama x. Dan y-nya juga seperti itu, 9 dan 5. Lalu menghasilkan 9x plus 4y. Nah, di sini untuk grafiknya yang dari vektor A dan B menghasilkan titik koordinat 9,4. Oke, selanjutnya ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini kurang lebih sama dengan penjumlahan vektor. Bedanya cuma paling itu doang, pengurangan itu doang. Nah, di sini untuk vektor AB-nya masih sama, yaitu 4x plus 9y. Vektor B 5x min 5y. Nah, di sini dilakukan pengurangan vektor A kurang vektor B. Masukkan kembali vektor yang ada. Nah, lalu cara yang kedua masih sama, menggabungkan vektor satuan yang sama, yaitu 4 dan 5, 9 dan 5 min 5 ya. Mendapatkan hasil min 1x plus 14y. Dan untuk grafik pengurangan vektornya itu, dari vektor AB menghasilkan titik koordinat min 1,14. Selanjutnya ada perkalian cross. Nah, perkalian cross ini bisa kita definisikan sebagai operasi determinan matriks ya, karena melibatkan vektor di sini. Dan untuk langkah penyelesaiannya itu kita melakukan perkalian silang. Nah, perkalian silangnya itu langsung kita masukkan saja seperti ini. Kan seperti yang saya bilang tadi, itu ada matriks gitu, seperti matriks. Langsung kita masukkan vektor A cross vektor B. Nah, di sini kita buat seperti elemen matriks gitu. Nah, 1 ini dapat dari x. X itu kan 1. Dan 4 dari 4y, 9z, 5y min 5z. Lalu kita determinan
vektor A dan B menghasilkan seperti ini. Lalu kita menyederhanakan kedua vektor ini dengan cara kita mengkalikan kolom 1 baris 1, kolom 1 baris 1 yang 4 ini, dan kolom 2 baris kedua min 5 ini. Dan untuk Y sama Z sama begitu juga, dan menghasilkan seperti ini. 4 kali min 5 kurang 9 kali 5 kurang 1 kali min 5 kurang 9 kali 1 plus 1 kali 5 min 4 kali 1, lalu menghasilkan min 20 kurang 45 kurang min 5 kurang 9 plus 5 kurang 4, dan menghasilkan min 65 plus 14 plus 1, dan inilah hasilnya min 65x plus 14y plus z. Ini adalah hasil perkalian cross dari vektor A dan B. Selanjutnya di sini ada perkalian dot. Perkalian dot itu adalah perkalian titik. Maksudnya perkalian titik itu perkalian yang dikali seperti aljabar gitu. Nah, di sini kita mendapatkan vektor A dan B. Untuk vektor A-nya itu 4x plus 9y, vektor B-nya 5x min 5y. Dan untuk penyelesaiannya mirip-mirip lah seperti aljabar, yaitu ini vektor A dikali vektor B. Kita masukkan untuk vektor A dan vektor B-nya. Nah, di sini kan kelihatan berbeda nih. Nah, di sini kenapa 4 kali 5? Karena kita langsung menyamakan vektor satuannya. Yang X ketemu X, yang Y ketemu Y. Jadi kita langsung masukkan saja 4 kali 5, 9 kali min 5, menghasilkan 4 kali 5 20, 9 kali min 5 min 45. Nah, karena di sini kan min, jadinya tandanya berubah jadi pengurangan, menghasilkan mendapatkan hasil min 25. Nah, ini contoh-contoh koordinat yang ada pada vektor analisis. Ya, yang ini ya, mungkin di sini kurang jelas, saya jelasin. Di sini ada Cartesian. Nah, yang ke atas ini titik Z, yang ke bawah X, yang ke kanan Y. Terus di sini ada seperti garis putus-putus. Nah, di sini kalau di contoh soal kita harus menemukan atau memasukkan angka sesuai vektor yang ada. Lalu ini adalah silinder atau tabung. Nah, ini bagian sini ini adalah tetanya. Perbedaan antara Cartesian dan tabung ini pada ininya tetanya, dan Y di sini di Cartesian ada Y, di tabung atau silinder ada theta. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan dua koordinat ini. Nah, di sini kita akan mengubah
koordinat kartesian ke silinder. Nah, di sini saya memiliki vektor 4x plus 9y min z. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, x ini kan ke sini. Jadi kita taruh 4 di sini. 9 karena y kita taruh di sini nih. 9 ke sini. Z ini hitungannya 1 karena tidak memiliki angka atau nilai. Z ini 1. Dia naik ke atas karena 1. Nah, lalu kita kalau mau merubah dari kartesian ke silinder itu harus menentukan nilai R-nya dulu. Nah, di sini rumusnya itu akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Nah, langsung kita masukkan saja untuk nilai X dan Y-nya, yaitu 4 akar 2 plus 9 akar 2 menghasilkan 16 plus 81. Dan menghasilkan akar 97. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menyederhanain bisa. Saya di sini tidak menyederhanakannya, cuma setelah saya sederhanakan mendapatkan hasil 9,84. Nah, setelah kita menentukan R, kita menentukan tetanya di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk koordinat silinder itu memiliki perbedaan pada theta. Perbedaan dengan kartesian itu memiliki theta pada koordinat silinder. Nah, di sini kita harus mencari tetanya dulu dengan rumus Y per R. Nah, tadi makanya kita harus mencari R dulu agar memenuhi syarat untuk mencari theta. Dan langsung kita masukkan saja, Y-nya itu 9 dan R-nya tadi 97, akar 97. Dan langsung kita masukkan rumusnya ke sini, yaitu theta sama dengan sin min 1 dalam kurung 9 per 9 akar 97. Mendapatkan tetanya itu 66 derajat. Nah, sehingga didapatkan vektor bernilai vektor A sama dengan akar 97 66 derajat min 1. Nah, untuk saya jelaskan kembali, untuk yang akar 97 ini yaitu R-nya, R, dan untuk yang 66 derajatnya adalah tetanya. Yang tadi kan tetanya, dan min 1 ini adalah Z-nya. Nah, ini Z yang ini. Kan tadi Z sama dengan 1. Nah, ini gambar koordinat silindernya. Mungkin kurang jelas, saya zoom. Nah, kenapa di sini R-nya 9,84 sedangkan saya menaruh R di sini akar 97. Di sini adalah hasil saya mengubah ke pecahan biasa akar 97 ini, mendapatkan 9,84. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang analisis vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.